Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Kayak saya lagi ada di ProBike di Jakarta Barat di Kebon Jeruk. Mau ngeliat ini nih, ada bebek unik banget teman-teman. Mereknya GPX, merek dari Thailand yang diimpor dibawa masuk ke Indonesia. Nah kalau di Thailand si bebek GPX Rock ini akan jadi saingannya Honda Super Cup 110 ya. Cuma kalau buat kita di Indonesia ingatannya memori itu lebih enak kalau ini jadi kayak nostalgianya Honda Astrea Grand, Astrea Prima, Astrea Star gitu kali ya. Karena secara bentuk tuh mirip banget loh teman-teman, lihat nih. Lampunya yang kotak gitu kan, terus sayapnya kanan kiri warna putih, bentuk spatbornya, bodi belakangnya yang kayaknya manjang lurus gitu ya, bukan yang model ngeruncing lancip gitu kan. Ini emang deket banget sama ingatan kita ke Honda tadi ya, Astrea Grand, Astrea Prima gitu kan. Cuma memang dengan sentuhan yang lebih futuristik, yang lebih tajam-tajam, lebih garisnya lebih modern teman-teman. Begitu juga sama fitur-fiturnya. Nah, kita akan sama-sama lihat deh, detailin seperti apa fitur-fiturnya, apa yang ditawarkan. Ya, yang jelas motor ini dijual di Thailand sana ya. Kalau saya browsing-browsing lihat di sana, harganya sekitar 17 sampai 18 jutaan. Itu di sana. Kalau di Indonesia karena yang masukin ProBike importer umum, pasti harganya akan pasti akan lebih mahal gitu kan. Karena jumlah motornya nggak banyak, bukan yang diproduksi massal di Indonesia gitu kan. Ya kita akan sama-sama tunggu lah berapa harganya akan dijual ProBike. Sekarang saatnya kita lihat detail-detailnya. Apa aja sih yang menarik yuk. Nah teman-teman nih, lihat nih, dari mukanya aja udah kelihatan klasik ya, kotak-kotaknya gitu kan. Cuma emang ini nggak kayak Honda Astrea Grand gitu ya, tapi ini lebih modern teman-teman. Malah kalau dilihat sekilas mirip kayak Vespa Sprint nih, lampunya ada ringnya chrome gitu kan. Terus bagian tengah lampunya juga udah LED, ada 2 kasar atas bawah. Begitu juga sama lampu senya juga di sini pakai LED juga teman-teman. Lihat nih, tarikan garis bodinya kan tajam-tajam ya, garis-garisnya ya, lebih tegas futuristik gitu. Nah kalau kita turun ke bawah, di sini ada dasi teman-teman. Dasinya ini juga chrome juga nih, sama kayak si ris lampunya ya. Dasinya chrome, terus kemudian ke bawahnya ada bodi tengahnya warna orange, kanan kiri ada sayap yang warnanya putih. Dan ini putihnya bukan putih yang putih susu ya, tapi putihnya kayak broken white gitu, yang putih agak ke kuning-kuningan, kayak kuning gading gitu. Bikin tampilan klasiknya tetap kelihatan, tetap kuat gitu teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga ada stikernya juga nih. Jadi namanya kalau yang varian sekarang kita lagi review ini adalah GPX Rock Metal sih, ada metalnya teman-teman. Warnanya memang warna-warna yang gonjreng-gonjreng banget ya. Terus di sini ada garis-garis yang ini mirip kayak bendera Inggris nih. Oh ya teman-teman, yang unik adalah ini, si tulisan rocknya ini ternyata stikernya stiker timbul loh, stiker 3 dimensi gitu, bukan yang flat kayak yang di samping-samping sini ya. Jadi emang jarang-jarang loh ada motor yang pakai stiker timbul model kayak gini. Sedangkan di sebelah kiri ini ada emblemnya nih, Rock GPX. Dan kalau ini emang bener-bener emblem 3D ya, mewah banget sih, emang kelihatan lebih mewah teman-teman. Turun ke bawah, di sini ada keranjang kecil teman-teman. Cuma keranjangnya ini unik ya. Uniknya adalah nggak ada penjepitnya. Kalau kita zaman dulu kan taunya ada yang pakai penjepit gitu kan. Jadi kalau misalnya naruh jas hujan apa di sini bisa dijepit gitu kan. Ini nggak ada. Jadi mau nggak mau harus nambah tali sendiri ya. Cuma ya minimal udah disiapin lah. Jadi udah proper kalau kita mau bawa-bawa barang. Kemudian spatbornya ini juga sebenarnya mirip kayak Astrea Grand sih, tapi tidak mengalir garisnya kayak Astrea Grand. Ini lebih tajam-tajam nih, lebih kaku di bagian samping sininya, di depan sini juga, atasnya juga lebih garisnya lebih tegas gitu kan. Kemudian di bagian bawah ini suspensinya pakai teleskopik teman-teman, dengan disc brake ya. Bentuk disc brake ini mirip kayak bentuk disc brake Honda Supra gitu kan, kayak Supra, kayak Revo gitu kan. Kalipernya juga pakai kaliper 2 piston, mirip-mirip kayak gitu. Sedangkan untuk peleknya dia pakai pelek jari-jari. Bukan jari-jari ya, ini pelek-pelek yang kayak jari-jari, banyak jari-jarinya. Totalnya ada 12 jari-jari nih, ada 12 jari-jari yang ini castingan juga menarik teman-teman. Jadi dia casting tapi ada finishing di apa ya namanya, kayak pakai CNC ya di bagian pinggir-pinggirnya sini. Jadi akhirnya nggak bener-bener bulat, tapi ada bentuk yang lebih mengkilap di bagian samping-sampingnya nih. Cakep ya. Jadi ada silver yang dari catnya dan ada silver yang dari warna metalnya gitu. Sedangkan untuk ban ini pakai ban Viraber teman-teman, Viraber nih mereknya. Dia made in Thailand ya. Kalau anak-anak drag pasti kenal sama ban ini karena ada beberapa ban buat drag yang mereknya Viraber. Nah ini mungkin ban yang versi ini ya, versi buat jalan rayanya ya. Kembangannya kembangan ban standar banget nih. Dia tipenya adalah Grand Touring dengan ukuran 2.25. Jadi lebarnya 2,25 inci, tingginya pun sama 2,25 inci juga. Mirip kayak Honda Astrea Grand zaman dulu kan. Nggak terlalu tebal, tipis-tipis gitu aja teman-teman. Oh ini, kalau dari sebelah sini kelihatan nih
kelihatan bentuk peleknya, cakep ya. Jadi kayak pelek dokar gitu, cuma mengkilap gitu, ada bling-blingnya dari bagian ini samping-samping ini nih yang disikat pakai CNC tadi saya bilang ya. Kemudian yang masih ada kabel speedometer teman-teman, jadi ternyata input speedometernya masih pakai manual. Biarpun di speedometernya ternyata sudah full digital. Sama-sama kita lihat ke atas yuk. Nah teman-teman lihat deh bagian speedometernya tuh, keren ya, segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 ya, segi 6 kan. Bentuknya nggak biasa banget tuh loh di area kokpitnya gini kan. Nah speedometernya juga udah full digital, cuma sayangnya karena nggak ada akinya jadi nggak bisa nyala teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari websitenya si Gispek Thailand ya, di sini nih ada takometernya bagian atas, ada jam digital, ada speedometer, terus ada trip dan odometernya ya. Kemudian di bagian samping kiri di bawah ada fuel meter, di bawah ada gear position gitu kan. Jadi tampilannya udah full digital di speedometer ya teman-teman. Sedangkan bagian yang lain di sini ada bekas lubang ini ya, saklar buat lampu, cuma udah dimatiin karena motornya udah AHU juga, automatic headlamp on. Terus di bawahnya ada tombol buat electric starter. Tombolnya biasa banget ya, jadul banget nih. Kelihatan kayak kurang eksklusif gitu kan. Terus di bagian sebelah kiri ini mirip kayak tombol-tombolnya motor-motor udah zaman dulu nih. Ada lampu dekat, lampu jauh, ada buat lampu sen, dan ada tombol buat klakson. Kalau kualitas ini ya, kualitas panel-panelnya, terus ini bodi sambungan-sambungan bodinya sih kalau menurut saya lumayan teman-teman ya. Nggak yang jelek-jelek banget, tapi memang kayaknya kalau dibanding sama merek-merek Jepang mungkin ya masih agak sedikit di bawahnya dikit lah. Cuma kalau secara detail sih bagus sih. Yang bagian belakang sini kalau motor-motor Jepang kan biasanya kan dipakein yang plastik kasar atau plastik hitam, tapi kalau di motor ini semuanya pakai full body yang warna yang mengkilap semua teman-teman. Kemudian di sini nih grip gasnya biasa aja, nggak terlalu istimewa, tapi memang patternnya ini beda ya, bukan kayak patternnya Honda gitu, pattern si grip pemegangnya. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Di bagian sayapnya nih, sayap bagian dalamnya ternyata unik banget. Kenapa unik? Karena ternyata dia 2 lapis loh. Jadi bukan cuma yang di bagian depan ini doang, tapi juga yang bagian belakang ini ada 1 lapisan sendiri. Jadi kayak 2 lapis digabungin gitu teman-teman, jadi lebih tebel ya. Makanya di sini kalau kalian lihat ada baut-bautnya juga sini nih, di bagian samping-sampingnya. Kemudian di sini ada kuncinya udah pakai model yang ada pengaman bermagnetnya gitu kan. Tapi belum ada buat buka jok ya, karena kalau buat buka jok ada lubang sendiri di bagian belakang. Kemudian yang unik lagi adalah kayak gini nih, ada beberapa detail yang dia pakai baut L. Jadi ada yang pakai obeng kembang, ada juga yang pakai baut L kayak gini juga nih. Di beberapa bagian-bagian yang menonjol akan dikasih baut-baut L gini. Jadi udah kayak motor-motor ini ya, motor-motor modifikasi ya. Udah gitu baut-bautnya juga warnanya kan yang mengkilap-mengkilap gini kan. Kelihatan unik ya. Nah, terus di bagian samping sini teman-teman, di sini juga ada grillnya chrome gitu kan. Grill chrome, terus ini di bagian bawah di tengah sini ini baru yang plastik kasarnya, nggak terlalu banyak. Kemudian di bagian samping ini ada bodi yang ukurannya cukup gede. Di balik sini ada buat naro box aki ya. Jadi aki ada di bawah sini teman-teman. Ini juga buat cover buat nutupin tangki bahan bakar yang di dalam sini gitu. Kemudian yang lucu lagi adalah ini mirip kayak Super Cup ya. Jadi Super Cup itu di bagian suspensi belakang ini memang kayak gini teman-teman. Kelihatan di bagian atasnya ya. Jadi bukan bodi yang full nutupin semua, tapi ada kebuka sedikit di sini. Dan di GPX Rocks ini juga dibikin sama juga nih. Di bagian atasnya kelihatan kayak gini juga. Jadi makanya di sini kelihatan agak ini ya, agak cekung gini bodinya buat ruang untuk si shock breaker belakangnya. Shock breaker belakangnya juga udah pakai setelan teman-teman. Nih ada setelan preloadnya nih. Jarang-jarang kan motor bebek ada gininya kan. Oh ya, di bagian box sampingnya ini saya tadi malah kelewat nih. Di sini juga ada stikernya nih, stikernya kayak bendera Inggris sama tulisan rock yang 3D 3 dimensi juga ya. Terus di sini nih, ini ada stiker teman-teman. Stikernya juga lagi-lagi stiker timbul loh. Ini bukan stiker yang biasa-biasa aja. Jadi memang secara detail-detailnya oke lah ya, benar-benar diperhatikan gitu kan. Kemudian ini ada bezelnya biasa banget, pakai besi sesuai sama konsepnya yang klasik. Sedangkan joknya dia pakai 2 warna, ada coklat di bagian samping dan warna hitam di bagian atas. Cuma yang atas ini kulit pelapisnya ini ya, licin ya, nggak terlalu keset banget gitu teman-teman. Emang joknya sih empuk ya, empuk dan agak lebar gitu. Kemudian di bagian belakangnya juga unik nih, lampu belakangnya kalau menurut saya malah jauh lebih modern ya kalau dibandingin sama Super Cup atau sama Astrea Grand gitu kan. Dia ukurannya besar, udah full LED dan pakai lampu sen yang keluar kayak motorsport kayak gini. Terus bor belakangnya juga cakep karena ada banyak lekukan-lekukannya tuh ya, lebih tajam-tajam gitu kan. Gitu teman-teman. Oh iya nih, knalpotnya juga dikasih ornamen chrome ya, pelindung chrome di bagian kanan kiri kayak gini. Di bagian ujungnya juga ada ornamen chrome-nya juga. Lucu ya. Sedangkan rodanya ini memang belakang pakai peleknya sama, palang-palangnya cuma masih pakai rem tromol, dan bannya dia pakai ukuran 250/100
17, sedikit lebih besar kalau dibandingin sama yang di bagian depan itu teman-teman. Kemudian yang unik lagi teman-teman, ada di bagian sini nih, cover buat rantainya. Nah, covernya full ya, mirip kayak Astra Grand zaman dulu, tapi perhatiin deh si siung armnya, di pipanya agak bulat nih, agak membulat. Terus ini dudukan gini, dudukan buat ring buat as rodanya, tutup di sininya nih, udah dibikin rapi banget ya, eksklusif banget ya, kelihatan lebih manis gitu. Dan ini detail-detail yang mirip kayak Honda C125 Super Cup, Honda yang mahal itu harga 70 jutaan. Itu detail-detail swing armnya mirip-mirip kayak gitu teman-teman. Jadi memang kayaknya dibikin rapi, kiblatnya ke arah sana gitu. Keren ya. Oke, kita lihat di bawah joknya ada apa yuk, kita buka yuk. Ada di sini nih, ini kunci buat bukanya di sini. Klek. Nah, ternyata teman-teman nggak terlalu banyak isinya. Jadi depannya ada tangki bahan bakar di sini. Kapasitasnya 4 liter teman-teman. 4 liter tuh kayak gini. Kemudian kalian kalau di sini bisa lihat kalau motor ini rangkanya tetap pakai rangka tubular biasa ya. Bukan pakai monokok kayak gitu kan kayak Honda Astrea Grand zaman dulu atau Astrea Prima. Tapi dia memang benar-benar pakai rangka tubular kayak Honda Revo kayak gitulah. Cuma emang bodinya bodi klasik ya. Kemudian di belakang sini ini ada area kecil storage buat naruh barang. Salah satunya adalah buat naruh si toolkitnya. Kalian sih dapat toolkit dengan isinya lengkap teman-teman. Wih, ada kunci pas, ada tang segala, ada obeng juga ada nih. Obeng, kunci L. Wow, mantap ya. Isinya lumayan lengkap. Jarang-jarang nih motor zaman sekarang masih ada yang pakai kayak gini kalau di Indonesia ya. Ini mungkin karena di Thailand ya, jadi masih ngasihnya lengkap banget nih, ngasihnya banyak gitu. Oke, ini area di bawah joknya. Sekarang kita ngomongin mesinnya. Oke teman-teman, mesinnya nih. Mesinnya kalau dari tampilannya ya, tampilan baknya nih, bak yang sebelah kanan bak koplingnya, atau yang sebelah kiri yang bak manetnya, mirip kayak apa coba? Mirip kayak baknya Honda Revo ya. Astrea Grand, Legenda, sampai Revo yang sekarang mirip-mirip, bentuknya mirip-mirip banget teman-teman. Begitu juga sama ini nih, bagian kepala silindernya, tutupnya itu malah mirip banget Revo. Jadi ternyata kalau secara spesifikasi memang ternyata mirip-mirip. Bahkan bor karis truknya pun sama teman-teman, 50 x 55 mm dan kapasitas rong bakarnya 109 cc. Ya gimana ya, jangan-jangan memang secara mesin dibikin sama ya, serupa lah ya. Begitu juga sama transmisinya, cuma 4 speed dan dia model rotari. Jadi kalau misalnya kalian gigi 4 mau ke 1 nggak perlu tekan ke belakang, tapi langsung depan aja, ke depan langsung netral, langsung gigi 1 lagi. Model yang rotari kayak Honda bebek zaman dulu. Kalau secara mesin sih kalau menurut saya nggak terlalu istimewa lah ya, biasa banget karena ini mesin yang secara spesifikasi mirip banget kayak mesin C100-nya Honda. Tapi memang sudah pakai injeksi bahan bakar, udah injeksi, terus standar emisinya juga udah lolos Euro 4 teman-teman. Jadi mungkin disesuaikan sama standarisasi di Thailand ya, gitu. Kalau secara mesin sih ya biasa banget, tapi yang paling wow adalah konsumsi bahan bakar teman-teman. Diklaim bisa sampai 67 km per liter, gokil ya. Itu di Thailand ya, media-media Thailand semua nulis motor ini klaimnya 67 km per liter. Jadi kalau misalnya sekali isi bensin full tank 4 liter, berarti bisa jalan sekitar 268 kiloan. Wow, ya oke lah, tampangnya lucu, tapi posisi bahan bakarnya juga irit banget gitu. Ya nantilah kapan-kapan kita cobain ya, siapa tahu ada unit testnya, kita cobain bener nggak bisa tembus 67 km per liter. Oke teman-teman, sekarang kita cobain duduk nih, posisi berkendaranya. Nah ternyata motor ini kalau saya sih emang bener-bener mengingatkan sama Honda Astrea Grand ya. Joknya pendek teman-teman. Nih, tuh saya 165 cm aja kaki napak semua kanan kiri. Joknya nggak terlalu tinggi, terus juga nggak terlalu lebar juga joknya ya, tapi empuk nih, empuk banget asli. Joknya empuk banget dan suspensinya juga karakternya empuk loh. Yang depan, yang belakang tuh. Yang belakang apa lagi ya? Dijot-jotin tuh. Ngayun banget. Ya mungkin karena motor yang buat harian, buat commuting hari-hari yang nggak terlalu kencang-kencang banget, makanya lebih ke kenyamanan daripada stabilitas di tikungan misalnya. Motor ini mungkin lebih cocok buat jalan santai gitu kan. Heading posisinya sih enak ya, kalau menurut saya ini masih mirip kayak Honda Astrea Grand dan kawan-kawannya itu, cuma memang stangnya agak lebar ya kalau dibandingin sama Astrea Grand. Kalau Astrea Grand lebih sempit dan agak lebih pendek, ini juga sedikit lebih tinggi dikit dan lebih lebar gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Lucu juga ya, ini kalau buat koleksi sih oke juga nih buat kalian-kalian yang pecinta bebek gitu kan.
Jadi bukan cuma bebek-bebek tua yang ada di Indonesia atau kapcai-kapcai yang dari Malaysia, tapi juga ada bebek asli Thailand nih, si GPX ini, merek dari Thailand. Oke teman-teman, kira-kira itu review kita ngomongin GPX Rocks dari Thailand. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, GPX.